Ada emas selakene tanpa guna, nyelselin dewek buka jani, dadi ati beli ngutang tiang. Oke. Aduh. Ayu Swandewi, Ini, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Oke Made. Ini kayak nostalgia jadinya ya. Iya. Kalau dengar nama zaman-zaman, saya bilang sih zaman dulu ya, karena Iya. dari sebelum era internet segala macam. Elah sanati. Zaman Kenapa? lama sekali nggih ya. Zaman lawas ketika ya kalau istilah anak-anak sekarang sebelum negara api menyerang kan gitu dia. Waktu itu lagu Bali masih beredar kaset kencang, penyanyi sedikit, rumah rekaman, rumah produksi Iya, rumah juga produksi terbatas, tidak banyak. jadi penyanyi tidak gampang. Nah, diantaranya penyanyi cewek salah satunya muncul Ayu Swandewi gitu ya. Asli dari mana Yuk? Tiang asli Panjer, lahir besar di. Aduh, biar nggak degang ini, saya manggil Mbok atau apa ya? Nggak panggil Ayu, nggak apa-apa, Ayu aja. Asli Panjer ya? Nih. Nah, boleh diceritakan nggak Yuk, gimana awalnya bisa, kalau orang sekarang nyebut jadi artis gitu ya? Artis pop Bali gitu, gimana awal ceritanya? Awal ceritanya waktu itu ada lomba PSN yang apa ya, iseng aja, memang bakat tuh dari ibu sih, turun kenten ikut lomba keroncong dan pop daerah. Waktu itu almarhum Ana Agung Madi Cakre, beliau yang dados juri pada saat itu, dan saya menjadi juara. Waktu itu masih SMP, SMA? SMP kelas 3, mau ke SMA lah. Mau ke SMA. Libur pas ikut lomba, terus akhirnya juara. Beliau mendekati, bilang, yuk mau ke Bali Record gitu, dikasih kartu nama, nanti cari Gungka aja Bali Record gitu. Artinya ya, langsung keberuntungan gitu juga ya, kenal tahu Pak almarhum Madi Cakre ya. Udah kayak apa ya, mentor tiang orang tua sendiri gitu, karena beliau sangat mau mendidik, terus apa ya, ngasah ibarat kata cara batu aki kan cangko. Tapi kalau dari awal menyanyi itu umur berapa Yuk? Mulai aktif gitu? Aktif tuh SMP yang nyanyi dari tapi lomba-lomba di lomba-lomba aja kenten, sama di Banjar ikut kenten nyanyi pentas-pentas kecil genten. Terus mulai rekaman ya SMA nih pun. Setelah dapat info dari Ana Agung. Waktu itu bayangan Ayu gimana gitu? Artinya kan kan nggak menduga, nggak kebayang tiba-tiba dapur rekaman. Masuk rekaman gitu kan? Kayak citan waktu itu. Waktu itu antara percaya nggak percaya ya, beliau kasih tahu nanti ke Bali Record, nanti mau nggak rekaman, nanti di sana Aji kasih lagu, Gungka kasih lagu gini. Akhirnya tiang coba setelah udah apa ya, udah agak lama sih, mau udah di SMA kalau nggak salah. Berarti tidak langsung dikasih tawaran langsung nggak? Tidak, tiang dapat sempat main ke Jeron Ragane, nah ketemu Gong Nini juga, beliau juga support, bilang ayolah kamu coba ke dapur rekaman gitu. Dengan nekat keberanian, sudahlah, datang ke dapur rekaman ke Bali Record, mulailah. Lagu apa yang masih ingat yang pertama kali dikasih waktu itu? Lagu apa ya, agak ke keroncong kayaknya. Stylenya masih ke keroncong ya, belum ya. sekarang. Itu pun juga masih gabung di Panca Pendawa. Grup Panca Pandawa ya. Kalau dulu kebanyakan kompilasi kan juga itu. Okay. Kompilasi zaman itu belum ada album solo seperti itu kan. Masuk di Panca Pandawa, nyanyi satu lagu, dua lagu? Dua lagu, satu duet sama Panji Kuning dapat, sama satu lagu sendiri. Okay. Dan itu juga artinya terjadi begitu saja ya, tiba-tiba ditawari nyanyi dan segala macam. Memang ada keinginan jadi lagi-lagi artis. Ayo orang sing cocok orang artis gitu. Ada kebayang nggak bahwa
Ya zaman itu kan juga masih jarang ya penyanyi cewek ya. Nggih, jarang. Mungkin Alit Adiari yang senang naik waktu itu kan. Ayu Parwati. Ayu Parwati. Ayu Duari. Ayu Duari, terus penyanyi Ratih. Jukut Plecing itu juga siapa itu namanya? Ya, Ayu Laksmi ada zaman itu. Betul. Tapi siapa ya penyanyi Jukut Plecing? Sirep. Deari ya? Deari. Ya, betul. Masih terbatas. Tiba-tiba muncul Ayu Swandewi waktu itu. Iya. Nah, ketika itu memang artinya hanya sekedar iseng saja nyoba, atau sudah kebayang bahwa sana cocok nih kalau terus nih gitu, atau gimana? Waktu nikah sempat sih kayak pesimis ya modalnya, diterima nggak ya sama masyarakat. Ya, di samping itu karena kita kompilasi kan saru kasetnya jalan ulian raga. Ya, ada penyanyi pintu senang diceng kadang ranang kan gitu. Akhirnya coba dah ini dulu. Tiba-tiba ditawarin sama produser Aneka, ayo sini, ini ada Krishna Semarawidi, coba kasih lagu gitu. Selain beliau, selain Butut Panji Kuning juga, dan para pencipta yang banyak lagi di Bali Record waktu itu, tiang iseng ke Aneka gitu, dan nyanyilah di sana, di Kangen Hati nih itu. Sempat ke Maharani diajak sama Bliong, tapi cuman backing vokal karena masih sekolah, masih ini kan tidak sempat gini. Akhirnya cuman backing vokal lagu Lawar Galungan. Nah, kalau nggak salah sempat di situ juga. Lawar Galung yang Sagita kan ya, betul. Iya, tiang sama Alit Adiari jadi backing vokalnya waktu itu. Nah, ada waktu itu gara-gara lagu yang di Bali Record, yang lain tahu, mulai ngajakin gitu. Mulai ngajakin, terus sini nyanyi gitu. Akhirnya band Kaneka, sampai di Aneka ada lagi penyanyi nawarin, waktu itu Brian Bero. Betul. Brian Bero masih di Maharani ya waktu itu? Iya, diajaklah lagu yang Jegek Sekadi Bulan, yang itu tuh, yang ngelahang. Nah, itu mulai duet sama beliau, terus duet di Aneka sama Krishna Semarawidi. Jadi melindar lagi Male Aneka Maharani. Tapi setahu saya kemudian ternyata bukan hanya di tempat itu ya. Ada yang kasetnya saya masih punya kan, ada Canting Camplung, iya. Kapluk Dadi, iya. Semara Gita pernah, iya. Kada Suta Record ya. Bisa nggak dikatakan waktu itu, Ayu Swandewi itu penyanyi laris di Jadi Kanggu? Tiang kalau bilang penyanyi laris, bes penyanyi lobo. Bukan laris tapi lobo ya. Bukan laris, kayak modelnya ditawarinnya gitu modelnya. Ayo, mau nggak gini nyanyi di sini? Di mananya itu dalam waktu berdekatan atau jeda cukup lama, misalnya dari Aneka ke ini atau dalam setahun itu sekian banyak sekaligus? Dalam setahun nikah pun ada dah ditawarin, nyanyi di sini yuk itu. Kecuali yang di Canting Camplung agak lama jedanya. Itu waktu itu nggak berpikir artinya gini, ini lagunya Ayu pada saat yang bersamaan ada banyak lagu yang ngetop. Itu nggak nanti malah orang bilang ibaratnya bentrok lagu sendiri gitu loh. Sempat sih. Sempat berpikir gitu juga. Terus teman-teman juga bilang, nenek milah ngena, bindini ngena nenek kengket sih mau palu kaset yuk kenten. Ada yang berkomentar gitu ya. Ada yang komentar seperti itu. Tiang bilang, aduh engke mencaran tiang sing juari nolak gitu tiang. Intinya jawabannya itu ya, sing enak nolak. Kenena tiang bantu hingga saat ini pun. Istilahnya kalau mendengar kata bantu tuh kewah beban gitu ya jadinya ya. Apalagi ampun ada yang bilang, Bu Ayu bantu ya nanti atau tolong ini dukung lagu di ini saya gitu. Kayak kemarin ya Yudi di Cara Kambing gitu. Lensingnya kadena sombong gitu. Itu jadi. Tapi waktu itu nggak mikir banyak itu juga karena udah berpikir karena
cuan nih, duit nih, gitu nggak waktu itu berpikir bahwa kan lumayan? Ya sempat ada berpikir gitu karena ya setelah apa ya, lumayan hangon bekal masuk, gitu. Terus abis itu dapat kuliah juga hangon bekal masuk gitu lagi. Setelah menikah itu udah mulai diem di canting camplung nih ampun. Start di canting camplung ya gitu. Diam dah di situ dulu sebentar, lumayan lama. Suwut berkeliling-keliling gitu. Suwut diko menang dumun nge. Ampun menikah waktu itu. Kalau boleh tahu, nggak usah menyebut rekodnya. Satu lagu kira-kira waktu itu Ayu dibayar berapa, Ayu? Pada masa itu kan beda di lewangnya sama sekarang kan. Waktu itu sempat di Bali Record kan istilahnya kayak di kontrak lumayan yang di situ dapat waktu itu sekitar 18, tapi setelah itu 18 juta. Iya, masa itu? Iya. Wah, berarti udah termasuk tinggi dong. Tinggi. Terus habis itu studio lain sempat dibayar ya tidak banyak sekali juga ya, cuman artinya bervariasi ya. Ya, bervariasi. Ada yang 16, ada yang 15, ada yang sempat nggak waktu itu Ayu berpikir 28, bahwa dengan nilai segitu tuh udah gede loh gitu untuk seorang penyanyi lagu Bali gitu loh. Sempat, yang bersyukur semua yang syukur ya, mau besar mau kecil, yang penting hobinya menjalan. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa yang membuat produser waktu itu berani bayar Ayu mahal? Mungkin zaman itu kan penyanyi sedikit, ya mungkin ya seperti itu. Terus kayak rebutan ngambil gitu jadinya. Terus juga beliau kan ya mungkin vokal juga di ini kaset dengan di live ya sama gitu. Itu sebelum di kaset baru live land. Nah, zaman itu kan alat tuh tidak masih tidak bisa dibohongi seperti tidak bisa ya. Belum ada auto tune ya kayak sekarang ya. Kalau dulu jelek ya ngulang gitu kan katanya kan. Ya pernah saya dengar kan gitu katanya. Ngulangnya pun sudah dia tengah-tengah ngulang kan nyidang dari awal lagi gitu. Setengah mati. Itu pernah punya pengalaman gitu rekaman? Sempat. Awal-awal udah masuk dapur rekaman, nggak ngerti kita pita yang namanya pita tuh salah sedikit kita harus ulang dari awal ya. Akhirnya ngerti nih kok setengah mati tuh kan ngulang lagi. Sing manopa kan ya tukang rekaman berarti yo. Waktu itu zaman itu Gong Puja Pak Sira aja pesannya Pak Sira yang mana? Di Bali Record ada itu. Tapi kemudian yang generasi belakang kan ada Martinus, sempat kan ada di sana juga. Martinus ya dimarah. Aduh ini ya artinya marahnya sambil bercanda. Betul, ya. Melengah hilang ya. Setelah mulai canggih alatnya, ya Stungkaro mulai agak ginilah aluhan dindingnya gitu ya. Ya, agak aluhan benih. Tapi waktu itu kan dia bilang bahwa banyak rekod dan artinya pindah-pindah nyanyi ini tuh segala macam. Pada waktu itu sudah kebayang nggak sebetulnya yang Ayu cari itu apa gitu? Atau cuma mumpung ada kesempatan jalan kan malu? Atau sebetulnya udah berpikir bahwa saya mau jadi penyanyi, target saya begini, karakter saya begini, atau gimana? Ya, sempat waktu nikah yang punya angan-angan gitu, bertemu produser yang mau membuatkan saya satu album atau mini album lah mungkin belum ya waktu itu masih kompilasi kebanyakan kompilasi duet gitu ya, nyak di salah satu record lah gitu. Tiang ada yang kasih tahu jangan gitu, jangan di sini. Nah itu kan menarik. Barisan. Padahal waktu itu kalau tiang masuk mungkin katanya kan artinya bahwa masa sih penyanyi sekelas Ayu Swandewi nggak ada yang nganggu gitu kan? Artinya pasti banyak yang pakai. Tapi kenapa nggak mau dikontrak? Alasannya apa? Alasannya waktu itu padahal nilai kontraknya lumayan. Laki-laki aja di studio Nike 150-an zaman itu. Kita untuk paling kontrak berapa album gitu misalnya. Untuk berapa album lah. Terus tiang berpikir
mau ah gitu. Begitu masuk mau kumpul KTP dikasih tahu di sini artisnya banyak berbaris. Wah, berpikir tiang noni berbaris ja onyangan dini ragu kali apa kal mah. Artinya kontrak gede tetapi benan pesuang sing Nah, tawang nih gitu jadi. kapan keluar nggak tahu. Ah, sudah dah. Jangan ada kamu mimpi yuk gitu. Oh, Untuk berpikir gitu. nih. Oke. Jangan ada mimpi kamu punya album gitu. Sudah keluar tiang akhirnya melanglang buana mila. Akhirnya dijadi nah itu jadi gitu ya. Iya. Tapi kalau gini yuk, Iya. dari dulu setahu saya sampai sekarang stylenya ya sama pop atau apa segala macam. Iya. Nggak sempat kepikiran yang coba, apalagi terakhir sekarang kan misalnya tiba-tiba orang ke koplo atau apa mungkin sempat coba dangdut mungkin atau apa gitu misalnya. Atau emang ya gayanya Ayu ya seperti lagu melo-melo gitu. Sebenarnya Tiang justru berawal sebelum ikut lomba nih Tiang sempat di Megaria Kapal. Nah, Oh, ikut di Megaria. Iya, Megaria terkenal dangdut dong. Ya, dangdut Tiang. Ikut dangdut karena basic keroncong, jadi dangdut kan cengkoknya ya agak dekat lah. Ya, agak gini lah gitu bisa. Akhirnya ke Lajora sempat. Itu mengingatkan nama-nama lama ya. Lama-lama nge di Megaria Kapal ada Mok Putu Durpantul, Mok Putu aduh siapa namanya Mok itu Jambawati. Banyak itu zaman itu Putu ininya. Nama-nama lama banget ya. itu. Betul. Zaman itu. Awalnya justru dari itu. Dari itu. Berarti mengenal panggung sebetulnya jauh sebelum ikut lomba PSR sudah mengenal panggung. Iya, gitu ya. Ikut grup band itu udah Megaria Kapal, grup band Lajora. Pentas kemana-mana gitu ya. Di lapangan inilah Gunung Agung. Betul, zaman ikut itu pameran gitu. Ikut itu udah keliling tiang ikut grup bandnya. Katanya orang tuh nih demen kenpes sebenawang pes gitu ya. Cedik benawang pes gitu ya. Gitu. Apa ngalih bekal di dia nih gitu. Udah tahu uang gitu. Jadi ya seneng aja gitu. Berarti lagu dangdut Indonesia waktu itu lagu pop Bali belum ya waktu itu ya? Belum. Setelah kesini sudah semakin usia justru mulai siap kurungan. Nah itu dangdut di Gita Lentera Budaya itu keluar lagu siap kurungannya bersama satu album dengan lagu Jaga Privasi Tu Kentung. Oh, yang baru belakangan setelah kesini ya. Berarti ibaratnya balik lagi ya. Dari awal lagu dangdut, terus kemudian sempat pop Bali Melo, akhirnya balik ke dangdut lagi. Ya. Kenapa? Kenapa kebalik ke dangdut gitu loh? Karena ada tawaran, kebetulan lagunya juga kok ada dangdutnya. Iya dah, jadi mengingat lagi. Oh ya, dulu juga basicnya dangdut gitu. Jadi ya kembali, terus musik ke koplo, kayak sekarang lagu Ngucap Semaya Tiang buat ke koplo lagi gitu. Artinya mengikuti tren juga gitu, apa yang sedang naik gitu ya? Ya, di 8146 lah Tiang mencoba ke reggae, itu pun produsernya DRT yang mensupport dorong. Coba aja yuk, nggak apa, coba aja. Akhirnya ya. Berarti ibaratnya kalau Ayu ditawari lagu apapun, gas siap. gitu artinya siap gitu ya Siap. Kalau rock pernah? Rock aja belum. Rock aja belum pernah ya? Dumun mencoba untuk lagu rock, kayaknya kurang deh gitu aja. Feel-nya nggak dapat orang mengatakan gitu ya. Nah kalau boleh tahu tanggapan orang tua ketika masa-masa itu kan orang tua biasanya masih agak, kalau sekarang orang kan sudah terbuka, apalagi ada YouTube orang susah. Tahu. Kalau dulu kan orang tua masih ketat banget ya anaknya. Betul. Tanggapan orang tua bahwa Ayu jadi penyanyi dangdut keliling pameran dan segala macam, sempat gimana respon orang tua gitu? Pro kontra. sempat dilarang. Dilarang, beliau bilang lebih baik kamu belajar malu. Nah biasa kan orang tua belajar dulu. Kalau masih event lomba-lomba gitu oke lah, tapi kalau untuk ngalepes keliling gitu jangan dah dulu gitu. Bapak ngidang emang pes gitu. Liburan aja boleh gitu. Kalau pas ini akhirnya
Nanti pun liburan baru ngambil nyanyi. Sempat dibatasi gitu jadi Nggih, sama orang sempat tua. lumun nggih. Ada yang ngikut orang tua, ya kalau liburan baru nyanyi gitu jadinya. Nggih, sempat lumun. Oke. Ikut lomba dulu KDI aja sempat, begitu lolos mau ke Jakarta ibu nangis. KDI yang pertama berarti sama Yang angkatan sama Aan ya, berarti Arya Ya, ya? ya, di apa ya, Nusa Dua waktu itu Betul. kita, ya. Yang nggak dikasih orang tua beliau. Sama Aduh. Agus Arya Nugraha Ya, itu. Arya Itu berarti KDI ini satu angkatan Iya, sama itu. sama. Sudah lolos. Tiang waktu itu sudah lolos, ya. Mau ini ke Udah berangkat audisi ke Jakarta. belum, Tiang baru mau karena sudah lolos bawa tiket gitulah istilahnya. Apa istilahnya deh apa dapat ya? tiket itu golden card ya? Oh ya, Golden kayak card. golden gitu. card gitu, nggak dikasih. Sudah orang tua bilang jangan dah, kamu ada nang di Bali ya, kan namanya orang Betul. tua kan agak kolot. Berarti gitu. Ayu masih taat pada orang tua juga berarti ya. Akhirnya ya berkutat di Korbankan Bali lah. aja. Ada ya, nggih. udah tinggalkanlah cita Nggih, aja. sudahlah. Tapi kalau lagu Indonesia sempat berpikiran juga untuk ya zaman-zaman itu ya barangkali orang kan pikirnya bahwa di Bali Bonyidang, go nasional, apakah lagu pop itu sempat pikiran juga. Sempat yang berpikir untuk ke lagu pop ya, apalagi sudah tahu basic dangdut. Betul. Gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin dah gitu, apalagi orang tua tidak mendukung untuk keluar. Kok intinya apalagi, di Bali kan gitu di Bali kan. Itu pun Gongkak Cakra yang merayu orang tua, Bang, oke rekaman yang ken. Oh berarti bisa rekaman tuh karena bujuk rayu. Iya, beliau Pak lah Gong yang Cakra juga iya, gitu Pak ya? Gong Cakra, beliau sangat-sangat jadi ini saya titik awal karir istilahnya ya. Beliau lah yang memberi membujuk jalan, yang bapak membujuk dan orang ibu tua gitu ya? ya. Berarti kalau nggak diizin, nggak ada Pak Gong Cakra, mungkin nggak diizinkan Mungkin gitu ya? nggak dikasih dah. Aduh, udah ada. Dari sekian lagu itu yuk, kalau dibilang ya 95 sampai hampir 30 tahun ya? Nggih. 30 tahun berkarya di musik. Sempat gitu nggak udah berapa lagu yang direkam yuk? Kurang lebih. Sudah Ada satu sih. tahun jangan disadus ada ya 35, kayaknya ya, 30. Hampir ya, lumayan. lah ya, karena kentan pun duet Bien, kuda gitu. kadenge itu pun kaset hijau kaden ampun itu. Nah ini menarik, dari sekian rekaman itu berapa banyak yang sempat Ayu dokumentasikan sendiri yuk? Kasetnya? Ya. Atau itu ada 40 kaset nih kok. Wah berarti kalau 40 kaset anggaplah 1-2 lagu udah 50 lebih pasti ya. Nggih, ampun. Itu ya karena banyak penyanyi Bali yang 39-an kadang-kadang kan ngelah kaset makin artisnya malah nggak punya lagunya yang hit, malah artisnya nggak punya kasetnya ada yang gitu ya. Nggih, Tiang sendiri dan makin kaset ada sekarang akhirnya ada 3 apa 4 kota aja, itu pun ngideh Tiang ke Bali Record. Lu kaset niki gitu tuh. Dokumentasi gitu jadinya. Untuk ini aja dokumentasi. Kedeina Tiang Rika, aduh. Ya. Ada niat nggak untuk ya sekarang zaman sudah lebih mudah, terus kemudian teknologi lebih mudah dan segala macam. Ada nggak niat untuk merekam ulang lagu-lagu lama mungkin beberapa yuk? Ada sih punya keinginan seperti itu, tapi kayaknya ribet nih kok kan karena pita zaman itu. Nah, artinya ngerekam ulang, bawakan lagi. Dirilis ulang. Ya, dirilis ulang. Ada. Kalau seperti keinginan Tiang nih pun suka duka sama Yanse. Selaka Tanpa Guna nih Tapi belum kesampaian itu ya. Belum, karena niki pun beliaunya juga masih Yanse belum tidak belum siap, memungkinkan ya, juga. memungkinkan. Kalau yang duet sama Panji? Sama Panji ada, tapi beliau juga anak kantun Sibuk. Ampun dados jero. Kepada yang terhormat, Pak Jero beli Joni Harta, Panji Kuning ditunggu sama Ayu Swadewi, katanya direkam ulang kan. Aduh, iya. Beliau Pangkuda ampun nanuin. Aduh, beli jero bos sibuk, pun ada jero. Sibuk usaha juga gitu. Beliau Tapi kalau dari sekian lagu tuh mungkin ada nggak 1-2 yang menurut Ayu paling berkesan gitu? Mungkin nggak belum tentu paling sukses, tapi yang dari sekian lagu tuh yang paling punya
ini kesan tersendiri bagi Ayu. reggae itu. Karena tiang betul-betul keluar nih kok dari jalur yang biasanya. Kan baru belakangan. Baru juga. belakangan nih kok, nggih. Tiang kaget. Coba bisa yuk. Ngecas HP gitu ya. Nah, nggih, membawakan bisa ya nah gitu. Tiang kayak nggak percaya diri ya karena itu keluar gitulah dari jalur. Gimana yang cerita De Arte tuh yang nawarin? Iya. Gimana kok bisa ditawarin reggae? Waktu nikah kan sempat dukung di lagu di albumnya 8146 Production. Deblag itu kan dia alirannya reggae. Betul. Nah, terus De Arte waktu itu bikinkan lagu reggae, bergenre reggae, terus nyen kajak duet kan tenang Deblag. Ayu Swandewi gitu. Ayu Swandewi nah coba gitu. Ragana. Tiang dihubungi yuk selain Cinta Mati karya Pranejaya nih mau nggak ke reggae gitu. Ciptaan Sira gitu, karya Sira ki. Beli Pak De Arte nih. Akhirnya coba dah gitu. Tiang cobalah membawakan lagu reggae. Bani ya Niki Bani, nah coba aja gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi mumpung ngomong di Panjer dan lingkungan, masyarakat tahu dong berarti, wah Panjer adalah artis nih gitu. Lebih dikenal sih Debawo. Oh Debawo. Kan dia tetangga saya. Ya. Beda aliran. Beda aliran. Okay. Beliau kan lebih ini samping ke tiang padahal satu desa sama betul. Ragane tapi ya beda Banjar gitu. Ya ada beberapa yang tahu lah di Genten, cuman tidak seperti beda ya. Kalau zaman dulu mungkin iya gitu ya. Zaman-zaman angkatan tiang lah betul, tahu gitu. Yang lagu Ayu yang paling diingat kalau ketemu teman atau masyarakat segala macam, lagu Ayu yang paling diingat tuh yang mana? Yang di Canting Camplung. Yang di Canting Camplung. Yang ingat karena sudah ada VCD. Orang masih bisa ngecek YouTube ya waktu itu ya. Di YouTube ya artinya sudah ada ininya. Dokumenternya ada karaoke-nya juga ada kan. Karaoke-nya. Kalau yang lain kan mungkin karena pita jadi ya, agak-agak belum sempat dibuatkan video klip juga kan itu kan. Belum sempat nih. Tapi kalau ditanya yuk sampai yang pertama 30 tahun bertahan. Kemudian sekarang ya kayak Ayu bilang tadi sebetulnya sih kalau orang bilang seni itu nggak mengenal usia ya, tapi Ayu bilang udah umur segini segala macam. Yang membuat Ayu tetap semangat untuk ya bahkan belakangan kenceng lagi. Dulu sempat ngetop, terus sempat agak nggak kedengeran, sekarang muncul lagi. Nah, apa yang mendorong Ayu untuk mau aktif lagi gitu? Satu, suami sudah mulai bisa ikut nganter. Itu. Terus kedua juga tiang kangen gitu ya. Kok kangen ya masa-masa dulu, terus lagu-lagunya kok ingin saya rilis dengan genre seperti sekarang dan musik modern ya modern. Dulu mungkin orang-orang tidak banyak tahu, di samping nikah yang dokumentasi kurang, banyakan yang kaset itu kemana dah itu coba yang rilis lagi gitu, semoga juga bisa masih diingat. Artinya tapi kan kondisinya beda. Apa yang dapat Ayu rasakan perbedaannya ketika ya zaman dulu ibaratnya kita dengan enak aja melenggang pesaing sedikit gitu ya. Kalau sekarang kan apalagi namanya dunia maya. Nah cara maya-maya sekarang ngelembang lagu ada membalik sih ada wasing kan kita nggak tahu. Gimana? Ini saya bilang kalau Ayu berarti melewati masa pita kaset, VCD, DVD, YouTube juga akhirnya kan 4 masa yang berbeda yang Ayu lewati. Kalau masanya yang ininya gimana artinya Ayu, pengalaman Ayu gitu misalnya ya pasti beda dong nyanyi dulu dan sekarang kan. Beda. Kalau dulu kan mungkin ruang lingkupnya segitu aja gitu kayaknya. Terus kalau sekarang mungkin lebih luas, selain ada YouTube-nya yang ini ya tiang lebih bisa kayaknya untuk ini di
apa ya, kayak di pasaran istilahnya. Di YouTube kan lebih banyak orang yang tahu gitu. Kalau Itu dulu yang kan mungkin tidak kita mau terikat dengan produser rekaman. Nggih, Kalau sekarang masih mandiri atau juga ada bergabung dengan rumah produksi atau apa? ten mandiri tiang Tetap sampai tetap sekarang prinsip prinsip dulu tuh ada yang nggak mau terikat tuh ya. tidak mau. Masih tetap sendiri, artinya mandiri terikat kontrak atau rumah produksi. Hanya di satu tempat aja nyanyi gitu ya. Kalaupun tiang ada rumah produksi yang ingin ngajak, kenten istilahnya mendukung, apalagi tiang hanya mensupport, mendukung satu lagu udah gitu aja. Setelah itu sudah tidaklah sign kontrak itu kan. Nah, lagi kan gini bedanya. Kalau dulu ketika kaset keluar, ngetop, tawaran pentas kan lumayan, pameran ada dan segala macam. Kalau sekarang gimana intensitas pentas itu? Sekarang memang tidak seramai dulu ya mungkin, tapi kalau yang teman-teman yang lain yang lihat sih mereka sudah mulai bangkit lagi, ya yang lawas-lawas lah gitu, sudah mulai mereka aktif. Nah kalau tiang tidak sekencar dulu. Nah mungkin selain faktor usia juga ada lah beberapa aja paling yang ingin penyanyi lawas bernostalgia, gitu ya. Baru tiang dipanggil. Artinya memang juga tidak kalaupun Ayu sekarang masih tetap aktif sekarang, orientasinya ya udah beda dong, nggak seperti dulu berarti ya gitu jadi. Sudah nggak seperti dulu. Lebih karena melanjutkan hobi dan dibilang tadi pangada mesliahan gitu ya orang bilang ya. Iya, betul. Lebih ke apa ya, kayak menghibur diri ya, mesliahan gitu. Kalau boleh tahu dulu selain ikut lomba-lomba, sempat kursus vokal nggak atau sempat mendapat gemblengan dari siapa nggak untuk olah vokal itu? Kalau otodidak. Nike kan numun ibu yang punya talent untuk nyanyi keroncong sih beliau. Nah setelah tiang melihat gitu terus belajar nyanyi, ketemu sama Gungka Haji Cakra almarhum, beliau mulai terus ngelatih supaya ini aja vokal itu terbentuk ya, apa yang biar suaranya bulat gitu istilahnya kan dulu ya. Zaman itu beliau untuk ke keroncongnya lebih di ini gitu, mentori beliau. Nah sekarang gini, kalau Bani bilang kan orang dulu mengatakan rekaman lagu Bali, apalagi kemudian muncul di video dan segala macam, Bobo dari artis gitu. Nah Ayu sendiri selama 30 tahun lebih ini memposisikan diri itu seperti apa yuk? Artinya bahwa nggak ada bedanya seperti hari-hari atau kadang-kadang ya ibaratnya apa ya istilahnya dia itu star syndrome istilahnya kan orang kan bilang star syndrome gitu. Apalagi ketika sedang ngetop ya agak jaim lah dikit kan gitu. Nggih, kalau tiang sendiri Bima Deten, tiang tidak seperti itu. Dari awal nggak seperti itu. Dari awal memang tiang menganggap seni itu kayak gimana ya, cara hobi dan orang kan ada yang ingin mengejar popularitas, ada yang ingin mengejar materinya mungkin ya. Tiang kok ngalir aja, kenten pernah berpikiran aku lo artis itu kan tiang nganggap tiang adalah pelaku seni, kenten mantannya pelaku seni ya. Pelaku seni bukan. Bukan. Ya karena kalau walaupun sebenarnya diartikan artis itu kan seniman, cuma kan image-nya udah lain ya kalau nyebut artis ya misalnya kan gitu ya. Seperti itu. Kadang memang tiang akui waktu zamannya Canting Camplung dulu, kalau pentas nih akan kita disambut seminggu tuh bisa berapa kali gitu. Cuk mepayung akan sampai ke pelosok-pelosok udah. Diperlakukan. Ada pengalaman unik nggak atau berkesan selama pentas-pentas itu? Mungkin yang paling ya pokoknya yang unik dan arti kata nggak harus selalu enak kan kadang-kadang ya, apalagi yang dibilang tadi ya kayak orang kampung, kok nggak enak nyebut orang kampung, orang di pelosok, melihat artis datang tuh asal biar kejoh Hasan artis tuh kan aja demen Hasan kan gitu ya. Tiang ada pengalaman lucu di Abang
dijo dari soto kenten nggih. Keculik lah dijo kadang gumi abang niki kayaknya jauh aja ngeten. Diamet niki pentas ini kalau mau balik hidup kita perasaan karena sepi. Jalannya sepi ya. Sepi. Ada ya kalau nak balik kenten pun Yanse dan semuanya. Zaman itu begitu malam, uli jo kadang tekan aja rame gitu. Kenapa ngomong hayal cangkrik bakal mau balik. Betul-betul luar biasa penontonnya. Karena media belum banyak. Padahal di satu-satu hiburan asal ada orang pentas lagu Bali ya, pasti rame kan gitu ya. Kebanggaan luar biasa zaman itu. Kalau makin kan sudah ada media. Paling acara-acara kalau pentasnya udah berubah dulu, kan tidak seperti panggung besar di lapangan tapi lebih ke privat ya sekarang ya, acara-acara rumahan lebih banyak betul. Lebih acara kenten yang makin isi kebanyakan. Artinya ada juga kerinduan melihat penonton di lapangan itu ya yang rame-rame gitu ya. Betul nih. Ada juga apa ya, kangen perasaan zaman itu orang mengeluh-ngeluhkan kan ini dah canting camplung gitu atau biasa sambil canting camplung pasti artisnya ini kaplung tadi deretannya pasti ini kan itu muncul. Ini zaman itu seperti itu ada. Sekarang pun kurang lah ininya sudah. Karena mediumnya berbeda kan itu. Nah, kalau dulu tantangannya kan orang tua. Kalau sekarang ya boleh dibilang setelah, janganlah nyebut tua, penyanyi senior gitu. Setelah penyanyi senior, tantangannya apa yang Ayu rasakan? Makin. Ya. Paling karena sudah usia gitu kan, faktor kesehatan. Umum sekali akhirnya. Iya, umum faktor kesehatan. Nah, kalau kegiatan sih ibu rumah tangga kan tidak sibuk orang ngantor ya. Sehari-hari berarti di rumah, nggak ada usaha atau kerja kantoran nggak ya? Wenten usaha kecil-kecilan ada. UMKM. UMKM. Kalau dukungan keluarga gimana? Tidak ke aktivitas Ayu di Lagu Pop Bali saat ini? Ya, setengkara didukung. Kalau untuk berkarya yang dulu mungkin ini disupport sama suami, anak-anak juga. Yang penting dukungan itu kuat gitu ya. Kantun masih sampai sekarang mereka mensupport. Kalau yang tadi kan dibilang sempat ada ide merilis ulang beberapa lagu yang lama. Ke depan ini apa yang kira-kira target proyeknya apa? Ada proyek single ingin ada yang akan tiang garap nih single dan rilis lagu tiang yang beberapa yang sudah lama di aransemen ulang gitu ya. Dirilis ulang kalau karya terbaru itu udah single nanti tiang solo sendiri. Berarti Ayu dari entah pencipta senior atau pendatang baru pun bagi Ayu nggak masalah sebetulnya gitu ya. Yang penting buat Tiang membawakannya itu lagu itu enak dan penjiwaannya Tiang dapat feel-nya gitu Tiang bawakan walaupun pendatang baru lebih muda nggak ngitungin itu gitu ya. Oke. Nah kalau satu lagi yang terakhir kira-kira tadi Ayu bilang kangen dan suasana. Kira-kira Ayu sempat nggak mungkin tiktokan kontak penyanyi-penyanyi seangkatan dulu, mungkin sekali waktu mungkin jangan punya ide apa gitu yuk penyanyi-penyanyi lawas itu. Atau dengan siapa yang masih sering kontak yuk? Sri Dianawati. Sri Dianawati berarti. Okay. Sri Dianawati sempat sih beliau ya Dewata officialnya mau bikinkan gitu lagu single dan duet bersama Sri Diana bikin duo tapi belumlah next mungkin gitu ya karena masih ada beberapa proyek yang harus kita kerjakan dulu gitu ya. Yang penting tetap menikmati gitu ya. Bisa dinikmati segala proses itu gitu kan. Ada genten mau lomba genten. Nah yang sebagai penutup harapan Ayu terhadap lagu pop Bali
Ya kalau sebetulnya kan dari tahun 80-an sampai sekarang ya 90. tetap orang suka, cuma kan mediumnya berbeda. Nah, harapan Ayu ke depan ini seperti apa lagu Bali? Harapan Tiang untuk kedepannya lagu Bali biar semakin berkembang, baik jenis genre musiknya, dari musikalitas ataupun penyanyinya itu sendiri, ya biar semakin berkembang dan terutama ngajagang lagu Bali gitu. Biar nggak dibilang orang lah artinya Bali yang bisa bahasa Bali ya, gitu kan. Kenten kira-kira. Bahkan ada orang bilang dong aku nak Bali hamen sing bisa megening Bali. Kan ada jargon begitu ya. Jargon begitu iya. Ya, terima kasih banyak Ayu sudah mampir di Oke Made. Obrolannya ini sudah sedikit menghangatkan lagi kenangan kita. Penggemar lagu Bali ya dan lama, dan mudah-mudahan ke depan kita juga bisa hadirkan mungkin beberapa teman-teman penyanyi lawas ya. Mudah-mudahan bisa hadir dan kita sama-sama dengarkan cerita menarik dari mereka. Oke, sekali lagi terima kasih Ayu, tetap berkarya semangat dan jangan lupa salam cangkir kopi hangat.